Orang-orang begini yang kita butuhkan Republik ini. Orang-orang yang kalau saya ditanya siapa sih orang berani itu? Orang berani itu orang yang tidak takut kehilangan jabatan. Siapa pemberani itu? Orang yang tidak takut kehilangan jabatan. Pertama kali dicoba ditomlembongkan itu adalah Mas Anies. Saya tidak tahu. Waktu itu Formula E. Iya. Luar biasa. Iya. Sampai gelar perkara 19 kali. Coba aja dicek sama yang biasa melakukan ini. Ya rata-rata 2 kali, 3 kali. Ketika masa kampanye, kita mengalami macam-macam masa kampanye. Lokasi yang tidak bisa dipakai, helikopter yang mendadak tidak bisa mendarat, pesawat yang mendadak tidak bisa terbang, tidak bisa banyak. Cuman kita nggak bercerita aja. Kalau semua itu diceritakan malah justru, kayak nggak paham aja. Apakah Mas Anies tidak khawatir? Kan bukan cuma Mas Tom yang dekat dengan Mas Anies. Ada juga beberapa orang yang ditengarai media, yang ditengarai pihak-pihak tertentu juga berada di seputaran Mas Anies. Mas Anies melihat mereka-mereka juga tengah dalam incaran untuk ditomlembongkan. Kalau saya jumpa dengan Tom, Nis maju terus ya. Nis jangan pernah gentar ya. Masya Allah, orang ini itu gimana kita jelasinnya? Beliau itu dia itu apa ya? Memiliki ketegaran karena keyakinan, dan keyakinan itu ditopang dengan berjalan di prinsip yang benar secara konsisten. Siapapun yang hari ini berkuasa, ada masa periodenya. Itulah demokrasi. Jadi akan ada periode di mana tidak berkuasa lagi, di mana tidak pegang kewenangan lagi. Nah, kalau ini tidak dikoreksi, it can happen to you, it can happen to anyone. Let's fix it. Orang sebersih Tom Lembong saja bisa terjadi. Gimana dengan yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, hari ini tampaknya kita tidak bertanya untuk sesuatu yang menyenangkan. Saya ingin bertanya pada hal-hal yang mengguncang. Mengapa? Karena barangkali saja hati nurani kita, jantung hati kita sebagai negara, sebagai bangsa, tengah dalam kondisi mati suri. Dan karena itu harus disentak, harus diguncang. Defibrilatornya barangkali adalah pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kita semua sampaikan. Anies Rashid Baswedan pernah mengatakan bahwa Tom Lembong adalah korban kriminalisasi. Tetapi barangkali, apakah benar hanya Tom Lembong yang tengah disasar, yang sudah disasar, sudah ditargetkan menjadi korban? Apakah sebetulnya tidak ada pola yang bisa membuat semua orang, kita semua, menjadi bagian dari korban itu? Karena itu hari ini, untuk teman-teman Madilog semua, kami menghadirkan Mas Anies Rashid Baswedan. Abah Anies Rashid Baswedan. Terima kasih, Mas Anies. Sama-sama. Mas Anies, saya ingin mengulang nih apa yang Mas Anies katakan beberapa kali, bahwa Tom Lembong itu adalah korban kriminalisasi. Ya. Tapi apakah, saya ingin bertanya, apakah Mas Anies juga tidak mengalami hal yang sama? Dulu, mungkin dalam proses Pilpres kemarin, atau mungkin sekarang? Ya, pernah ada satu periode di mana proses penyidikan waktu itu Formula E. Iya. Oh, Formula E. Iya. Dan luar biasa. Iya. Sampai gelar perkara 19 kali. Jadi sepemahaman umum nih, laporan itu ada jenjang tingkat bobotnya. Bobot yang paling tinggi adalah hasil investigasi sendiri. Jadi kalau KPK melakukan penyidikan sendiri, penyidikan itu bobotnya paling besar. Yang kedua adalah laporan dari BPK. Di bawahnya lagi adalah laporan dari masyarakat, internal audit. Apakah itu inspektorat, apakah itu BPKP. Ada penyimpangan. Oke. Kemudian yang ketiga adalah pengaduan masyarakat, Dumas.
Nah, di dalam kasus yang formula itu Dumas. Jadi Yang paling rendah, ya. Nah, pengaduan masyarakat. Ya. Pengaduan masyarakat itu kan bisa siapa saja. Jadi saya menuliskan laporan terhadap Kang Darmawan. Bisa aja, semua orang bisa nulis itu. Iya. Namanya juga namanya Dumas. Iya. Nah, tapi pengaduan masyarakat ini mendapatkan perhatian. Padahal BPKP tidak ada masalah, inspektorat nggak ada masalah, BPK juga tidak ada masalah, dan tidak pernah ada investigasi dari. Dan kemudian ini, lalu sampai saya dengar gelar perkara itu 19 kali. Kalau gelar perkara 19 kali itu, padahal gelar perkara itu coba aja dicek sama yang biasa melakukan ini. Ya rata-rata 2 kali, 3 kali. Gelar perkara apa sih? Gelar perkara itu kan seperti presentasi. Yeah. Ini adalah kasusnya, ini dasar hukumnya, kemudian diperdebatkan di situ. Kalau diterima, maka diproses berikutnya. Kalau nggak diterima, berhenti. Yeah. Dan kalau tidak diterima, maka ada koreksi. Silakan perbaiki. Yeah. Koreksi. Ini perbaiki sampai 19 kali. Apa sih yang kemudian bisa disimpulkan? Jadi begini, saya berikan analogi aja. Misalnya, kafe ini, ada yang memecahkan kaca. Karena kacanya pecah, lalu kita mencari pelakunya. Tapi harus ada kaca pecah dulu nih. Iya. Bukti lah ada kaca pecah nih. Lalu ada laporan yang pecah kacanya di sini, peristiwanya ini, lalu cari siapa pelakunya. Yang susah itu kan gini, ini harus jadi pelaku, cari kaca pecahnya. Dibalik ya logikanya ya. Ini harus jadi pelaku. Ini harus jadi. Ya. Sekarang cari kaca pecahnya nih. Di mana kaca pecah yang bisa disalahkan ke dia? Nah, ini repot. Ini repot. Itulah yang kemudian saya berikan istilah kriminalisasi. Kalau manusia, kemudian siapapun manusia tidak ada yang sempurna. Iya, betul. Jadi dia sudah ditentukan dulu pelakunya, lalu baru dicari nih apa kesalahan yang bisa dimasukkan, ini nggak bisa, masukkan ini nggak bisa, masukkan ini nggak bisa, terus nggak akan pernah selesai. Ya sebetulnya bisa dikatakan bahwa yang pertama kali dicoba Tom lembongkan itu adalah Mas Anies. Saya tidak tahu waktu itu mau Tom lembongkan atau tidak. Yang kita tahu adalah terjadi proses itu. Dan tapi ini semua karunia Allah. Allah yang mengatur, dan kita semua, saya sering sampaikan begini, yang dalam kendali kita, kita usahakan. Yang di luar kendali kita doakan. Ada yang di dalam kendali, ada yang di luar kendali. Dan saya salut karena di dalam tubuh KPK orang-orang berintegritas itu ada. Dan orang-orang berintegritas yang bilang tidak ada buktinya. Coba kalau di dalam situ semuanya bilang siap, kami laksanakan, siap kami laksanakan, dicari, nanti ditertawakan ketika di pengadilan kan kira-kira begitu. Betul. Tapi pada waktu itu karena publik juga tidak punya common sense sendiri kan. Makanya saya bilang pertolongan Allah itu datang. Dilindungi itu di dalam KPK lewat siapa? Lewat orang-orang di dalam yang saya tidak pernah jumpa, yang saya tidak pernah kenal. Yang sampai hari ini pun kalau mereka dengar, mereka pasti tahu bahwa ya saya yang di sana. Saya yang bilang ini tidak bisa. Ini 19 kali kenapa? Ya karena ada di dalam sana yang bilang tidak masuk, tidak memenuhi persyaratan untuk jadi pidana. Kalau di situ semua orangnya takut kehilangan jabatan atau kehilangan posisi, bergerak gitu. Ini loh orang-orang begini yang kita butuhkan Republik ini. Orang-orang yang kalau saya ditanya siapa sih orang berani itu? Orang berani itu orang yang tidak takut kehilangan jabatan. Siapa pemberani itu? Orang yang tidak takut kehilangan jabatannya. Itu aja. Mas Anies, kita kan tahu common sense kita mengatakan bahwa Pak Tom Lembong itu diperlakukan seperti itu karena kedekatan, karena sikap beliau juga yang ya pasang badan lah membantu Mas Anies dari awal. Kira-kira dukungan moral, tanggung jawab moral seperti apa yang dirasakan oleh Pak Anies ketika Pak Tom harus masuk? Ya, saya berikan gambaran sedikit ya. Ketika Tom itu mulai diperiksa, dia cerita, dia ngobrol, dan kita memang ngobrol reguler. Lalu dia setiap kali mau berangkat itu dia ngabarin juga mau berangkat ke kejaksaan, dan nggak ada pengacara yang menemani. Sendiri aja? Sendiri. Dia setiap kali diperiksa kejaksaan itu sendiri. Tidak punya penasihat hukum, tidak bawa penasihat hukum. Terus dia jawab, memang saya nggak pernah bikin apa-apa, kata dia. Jadi dia tidak datang ke sana itu dengan
rasa takut, rasa khawatir, nggak ada sedikit pun. Karena dia yakin betul bahwa tidak ada penyimpangan yang dia kerjakan. Iya. Coba, berapa orang datang diperiksa tanpa bawa penasihat hukum? Iya. Bahkan diskusi dulu. Orang akan mengatakan, itu namanya konyol. Itu namanya naif. Bisa jadi. Tapi itu juga menunjukkan bahwa memang dia tidak melakukan apa-apa. Nah, jadi ketika kemudian pada tanggal 29 Oktober, kami semua terkejut. Sore itu beredar WA bahwa akan ada konferensi pers. Pengumuman tersangka soal impor gula. Kita semua kaget. Itu bukan pemeriksaan pertama, dan setiap pemeriksaan langsung keluar. Jadi saya dampingi, kami temanin, dan kemudian selalu cari kesempatan untuk bisa jumpa. Dan Tom ini tidak sedikit pun ada rasa khawatir, rasa nggak ada itu. Ini ada Darmawan ya, saya ketemu. Orang itu, ini kata teman-teman penasihat hukum, kalau ditahan biasanya 24 jam pertama itu adalah cultural shock tuh. Iya, betul. Ini nggak ada. Teman-teman penasihat hukum yang bisa jumpa. Kita kan yang bukan penasihat nggak bisa jumpa langsung. Saya ketemu orang yang biasa aja, penuh dengan keyakinan bahwa ini tidak akan jadi masalah. Apa yang membuat Tom begitu, sementara kita tahu kan dia datang bukan dari keluarga, bukan datang dari keluarga menengah ke bawah kan? Orang yang terbiasa ya hidup enak lah gitu. Ya, ini adalah man of principle. Kalau orang yang punya prinsip dan dia berpegang pada prinsip, maka di tengah terpaan prinsip itu akan muncul. Keyakinan itu akan tercermin dari apa? Dari cara dia berpikir, cara dia melihat, cara dia bertindak, itu muncul. Nah, ini orang yang punya prinsip. Dan punya prinsip ini dari dulu. Dia mau orang yang punya prinsip. Dan pada waktu jumpa, nanti boleh dicek kalau pas ada kesempatan ngobrol dengan penasihat hukumnya. Saya ketemu penasihat hukum. Gimana hasilnya? Mereka cerita, Mas, kami ini udah berkali-kali mendampingi orang yang dijadikan tersangka. Kasus A, B, C, D, disebutin kasus-kasus itu. Semuanya kami itu membesarkan hati tersangka. Sekarang ini kami membesarkan hati oleh tersangkanya. Kalimat apa yang dicatat oleh para penasihat? Kan ini saya dengar dari penasihat hukum. Mereka membesarkan hati dia membesarkan hati penasihat hukumnya. Dan penasihat hukum itu ini nggak pernah kami temui. Nah kalau saya jumpa dengan Tom, ya kita ngobrol macam-macam. Tapi memang selama ini saya selalu ya, dalam berdiskusi, dalam berdialog itu nyambung karena punya kesamaan dalam memandang banyak urusan di Indonesia, dan integritas itu nomor satu. Iya, betul. Dia yakin itu. Jadi dukungan moral, kalau tadi Darmawan tanya, dukungan moral itu ya dengan kita terus sempat bertemu dengan beliau ketika sudah masuk tahanan. Oh iya, saya berkali-kali berkunjung ke tahanan. Alhamdulillah, terima kasih pada kejaksaan yang memberikan izin. Ada ini misalnya permintaan bawa apa, itu udah di cover sama istri minta lah ya. Ya, ada yang rutin datang. Kalau saya ketemu tentu bawa buku, dan ini Darmawan kalau lagi ngobrol sama Tom, dia tidak membicarakan kasusnya. Saya ngobrol ya, nggak ngomongin kasusnya. Jadi dengan kata lain, Mas Anies juga tidak merasa perlu untuk jadi sabar, itu nggak perlu ya? Bilangin sabar. Iya, sabar. Terbalik. Nis, maju terus ya. Nis, jangan pernah gentar ya. Masya Allah, orang ini itu gimana kita jelasinnya? Biasanya kita datang ini kan ya. Insya Allah ada hikmahnya dari ini semua. Ini enggak, dia yang ngomong. Beliau itu dia itu memiliki ketegaran,
karena keyakinan, dan keyakinan itu ditopang dengan berjalan di prinsip yang benar secara konsisten. Itulah yang membuat dia menapak itu dengan tenang, dan dia menghadapi juga dengan tenang. Jadi ketika dia mengatakan saya di depan sidang pengadilan, saya siap bila terjadi A, B, C, D, itu bukan statement kosmetik, itu statement otentik, bukan omong-omong. Itu dari dirinya, dari dalamnya. Dan jadi Tom di dalam percakapan ketika saya ngobrol, dia singgung aja di awal, ya ini kemarin udah lewat, udah mulai akan persidangan, segala biasa aja. Bahkan saya tanya gimana kondisi di dalam. Saya bilang, Tom, ototnya kuat sekali sekarang. Iya, saya olahraga terus sekarang katanya. Dan dia menjadi pemimpin di tahanan itu untuk berolahraga semua. Jadi katanya dia sekarang semua yang dalam tahanan itu semua olahraga sama dia. Semua ikut latihan otot, latihan beban ya. Latihan beban. Nah, tapi apa yang dibicarakan? Yang dibahas sama dia, bagaimana ekonomi Indonesia, bagaimana menghadapi krisis global. Itu topik pembicaraan kita. Kita tidak ngobrolin perkara. Kasusnya, ya? Kita di ruangan itu ngobrolin perkara, dan barangkali bisa dibilang itu menunjukkan bahwa yang ada di dalam benak dia adalah tentang situasi yang berkembang di global. Dan saya kenal Tom ini orang yang sangat produktif. Jadi Darmawan, kalau Darmawan ada laptop? HP, ada laptop, mungkin mayoritas kita akan menggunakan itu sebagai alat untuk menyerap informasi. Lalu sebagian kita akan menempatkan tempat itu untuk hiburan. Netflix. Sebagian lagi menempatkan untuk produksi. Nah, Tom itu yang pertama dan ketiga. Dia ambil informasi, dia gunakan untuk produksi. Daya produktivitas dia itu luar biasa. Luar biasa. Jadi, kemana-mana dia akan bawa satu tas. Yang tasnya isinya semuanya ada di situ. Dia tidak pernah bisa lepas tas itu. Mau pakai jas, pakai apapun, dia akan pakai tas itu. Ada laptopnya, backpack ada gitu ya? iPad. Enggak, tas jinjing. Tas jinjing, kemudian di situ ada semuanya. Seluruh alat-alat itu ada di situ. Dan dia akan produktif sekali. Begitu ngobrol dengan seseorang, dia akan keluar dengan iPad-nya, dia akan catat semuanya. Semuanya itu recorded. Dan dia adalah penulis yang cepat. Penulis yang cepat. Lalu, dia bisa dibilang tidak pernah bisa berhenti itu. Bisa sampai malam, sampai larut pagi sudah mulai lagi. Betul-betul seorang yang workaholic. Dan workaholicnya itu berkarya. Kalau itu tulisan, harus berpikir, Darmawan. Kalau tulisan itu harus berpikir. Dan itu yang dikerjakan terus. Jadi tulisan, analisa ini, analisa itu. Terus analisa. Sangat produktif. Nah, daya tulisnya juga tinggi. Satu ketika gini, Tom ini keluar sampai malam sekali pemeriksaan itu. Kenapa sampai malam? Kita pikirkan dia diperiksa lama di situ. Ya memang diperiksa lama, tapi yang lebih lama lagi adalah dia menulis. Dia nyalin BAP. Kenapa? Kebayang itu. Kan BAP-nya nggak boleh fotokopi. Iya, betul. Nggak boleh fotokopi. Nah, dia pengen punya arsip sendiri lah ya. Arsipnya. Jadi, kan ada pengacara. Dia salin itu. Apa yang dia jawab itu ditulis sama dia semua. Terus sampai itu nggak tahu berapa halaman tuh. Dia tulis tangan. Semuanya. Saya ingin sampaikan, ini adalah anak seorang yang sangat cerdas. Berasal dari keluarga yang amat mampu. Dapat kesempatan pendidikan di salah satu universitas terbaik di dunia. Dari Universitas Harvard. Dan orang ini bisa berkarir dimanapun di seluruh dunia. Dan dia memilih untuk pulang dan berkarya di Indonesia. Dan dikriminalisasi. Dan tidak menjadi kapitalis penggerogot ekonomi Indonesia. Dia bukan bagian yang mengkeroposkan ekonomi Indonesia. Dia mungkin termasuk yang paling konservatif di dalam sektor dia. Di tempat ini seringkali high risk high gain, low risk low gain. Dia orang yang sangat konservatif. Karena itu dia punya reputasi sebagai orang yang konservatif.
hati-hati di dalam mengambil keputusan, hati-hati dalam investasi, hati-hati dalam menganjurkan orang berinvestasi. Karena dia bidangnya adalah private equity fund, mengelola investor. Dan di kalangan investor-investor internasional semua kenal. Tom. Kira-kira gini, kalau mau investasi di Indonesia yang aman, tanya sama Tom. Kalau mau cari yang cepat returnnya, mungkin tanya yang lain. Tapi kalau sama Tom, returnnya mungkin sedikit, jangka panjang, tapi pasti aman. Karena dia konservatif sangat konservatif dalam artian prudent, hati-hati. Reputasi itu sudah ada di mana-mana, orang semua tahu. Nah, lalu dia memilih untuk siap menghadapi buah republik. Dan ketika mengambil keputusan yang sampai dalam sidang pengadilan pun, tadi saya bicara reputasi, reputasi itu kan publik. Di dalam sidang pengadilan pun, hakim pun mengatakan bahwa dia tidak mengambil keuntungan, dia tidak mendapatkan uang. Bahkan tidak ada mens rea, kata hakim. Tidak ada mens rea. Jadi bukan hanya dibuktikan oleh kata orang sebelum di pengadilan, betul. Tapi kata orang di dalam pengadilan, kata hakim. Nah, dengan situasi begini, lalu dia mengalami hukuman penjara. Pesan apa yang sedang dikirimkan oleh Republik ini kepada orang-orang baik yang ada di seluruh Indonesia? Kepada orang-orang best brain yang ada di seluruh dunia? Pesan negatif. Anak-anak Indonesia yang hari ini sedang kuliah. Di mana-mana. Kita sering mengatakan pada mereka, setelah selesai kuliah, jangan buru-buru pulang, bekerjalah dulu. Lalu kembalilah ke Republik. Lalu mereka akan menengok, ini menghadapi situasi begini, lalu kami harus bagaimana? Tom Lembong saja, yang seluas itu jaringannya. Sekaliber itu pribadinya. Yang kedua, prosesnya. Ini proses sidang yang direkam oleh semua media. Rekamannya ada di mana-mana. Diikuti semua. Jadi tidak ada lagi yang tersembunyikan di situ. Nah, bagi begitu banyak orang, itu kemewahan yang tidak dimiliki. Lalu mereka berpikir, lalu kita apa nih? Ini bagi yang di luar. Sekarang bagi yang berada dalam pemegang kebijakan. Waduh, kalau begini tidak ada mens rea, tidak ada keuntungan yang diambil. Biar tim hukum lah yang bisa menjelaskan itu. Mereka menjadi gamang untuk melangkah akhirnya ya. Pejabat-pejabat, birokrat-birokrat yang memegang wewenang ini pada akhirnya. Bisa begitu kan? Iya, ini menimbulkan ketidakpastian. Seharusnya rasa aman yang muncul, yang kemudian terjadi adalah kekhawatiran. Konsekuensinya apa? Ketika seperti Tom Lembong mengambil keputusan untuk melakukan, dalam konteks ini, impor gula mentah. Lalu, coba kau pikir, Darmawan, apa sih yang sebetulnya dikerjakan? Dikerjakan gini. Dia melihat kalau tidak ada impor, maka akan ada kekurangan supply. Kalau ada kekurangan supply, dengan demand yang tinggi, maka harga akan naik. Kalau harga akan naik, keluarga-keluarga di Indonesia akan mengalami masalah. Sekarang, kalau ada yang dalam posisi itu hari ini, lalu melihat peristiwa kalau gitu saya nggak usah ambil tanggung jawab dah. Ketika saya ambil tanggung jawab mengambil kebijakan, seluruh rakyat merasakan manfaatnya, saya yang menanggung konsekuensinya. Lebih baik begini, nggak usah berbuat apa-apa. Seluruh rakyat akan merasakan harga gula yang naik, rumah tangga akan menjerit harga gula yang naik, tapi kan paling saya aman. Nah, itu yang disebut sebagai pesan yang keliru. Sikap ambil tanggung jawab yang tidak ada niat jahatnya sama sekali nih. Ini justru ini yang kemudian mendapatkan ganjaran berupa hukum penjara. Nah, terus buat apa tanggung jawab? Kebayang ya? Kebayang. Jadi ini ya, Darwan, yang saya lihat menjadi pesan yang keliru di saat kita membutuhkan. Ya, ini dalam kasus impor gula. Sekarang impor gula nih. Ini banyak peristiwa lain. Belum kejadian, tapi mencegah. Mencegah aja. Baru pencegahan, lakukan ABCD. Ternyata bisa bermasalah. Udahlah, kalau gitu nggak usah ambil tanggung jawab. Nanti kalau ada situasi krisis. Saya ngalamin waktu COVID kemarin. Waktu COVID kemarin itu, setiap kali ambil keputusan,
Banyak sekali yang tidak mau. Kenapa? Karena mereka ngalamin. Ketika flu burung 2004-2005, banyak sudah itu pada masuk penjara. Jadi orang takut nih. Ini kan sesuatu yang katakan saja menjadi rawan, berbahaya. Mengapa misalnya tidak ada kekuasaan tertinggi yang menyetop itu semua sehingga kemudian dampak buruknya tidak terjadi? Ya itulah. Apa ada bayang-bayang lain lebih kuat yang kemudian? Saya nggak tahu. Saya tidak bisa juga berspekulasi. Tapi yang perlu dikerjakan adalah justru itu, memastikan bahwa penegakan hukum sama dengan penegakan keadilan. Bahwa yang diberikan adalah pesan kepastian hukum. Dan pesan bahwa melindungi orang-orang yang mau ambil sikap tanggung jawab selama itu tidak ada niat buruk, niat jahat di situ. Nah, itu sebabnya saya ingat pada masa awal-awal itu, di bulan November, saya pernah sampaikan kita menghormati proses hukum. Tapi itu koma yang benar. Kalau proses hukumnya sesat, ya itu pertanyaannya. Jadi itu koma. Kita harus menghormati proses hukum. Nah, seringkali ketika berada di dalam pemegang kewenangan, itu ada kecenderungan saya tidak mau intervensi karena saya menghormati proses hukum. Nah, itu benar. Kalau proses hukumnya benar. Ya. Tapi kalau proses hukumnya tidak benar, ada masalah, dan negara pilih tidak mengkoreksi, kapan ini beres? Itu kan sederhana. Iya. Jadi ketika sering kita dengar, pimpinan pemerintahan mengatakan, hormatilah proses hukum. Proses hukum. Koma, proses hukum yang benar. Kalau proses hukum yang nggak benar, Anda jangan sebagai pemegang kewenangan. Seberapa parah sebetulnya proses-proses hukum yang tidak benar atau peradilan yang sesat ini terjadi? Kan dalam waktu sepekan ini saja, kita tidak hanya mencatat Pak Tom Lembong, ada juga misalnya di ASDP, saya dengar juga ada persoalan di sana. Iya. Seberapa parah? Saya tidak bisa menyampaikan seluas karena secara bidang bukan bidang yang saya geluti sehari-hari. Oke. Jadi saya tidak bisa menjawab secara data kuantitatif. Tapi peristiwa ini mendapatkan perhatian yang luar biasa. Baik di dalam negeri maupun internasional. Darmawan, kalau kita lihat di dalam ranking negara-negara yang korup, Indonesia itu termasuk di bagian yang atas. Jadi kalau di Indonesia termasuk ada personal tertentu kan yang menjadi nomor 2 di sana. Ya, Indonesia termasuk yang tinggi lah. Ini kan kita lihat kalau bicara tentang transparansi internasional, memberikan laporan, kita ini bukan termasuk negara yang bersih. Bersih ini apa? Nah, ya Denmark, Finlandia, Selandia Baru, Skandinavia lah, Singapura yang paling dekat. Tapi Indonesia tidak. Artinya apa? Dunia internasional itu kalau dengar ada tersangka korupsi, ya biasa, gitu kira-kira. Nggak akan jadi sesuatu yang luar biasa. Tapi kok bisa media-media internasional menuliskan sesudah ini? Nanti tunjukin aja daftarnya. Media-media internasional menulis peristiwa terdakwanya Tom Lembong di dunia internasional dengan pertanyaan. Di negeri yang sedang banyak persoalan korupsi, kan tidak pernah ada. Coba saya tanya, apakah ada tersangka korupsi yang ditulis positif oleh media internasional? Ayo, tunjukin. Nggak ada. Kecuali siapa? Tom Lembong. Jadi, ini kemudian membuat perhatian yang begitu besar, momentum. Untuk apa? Yuk kita perbaiki sama-sama. Kita akan menginginkan Indonesia yang berkeadilan. Mas Anies mengatakan ini momentum untuk memperbaiki bersama-sama. Dan itu mengajak. Artinya kalau dari sisi lain, pihak lain dianggap sebagai sebuah ajakan untuk membuat gerakan. Apakah itu tidak akan memberikan resiko tersendiri untuk dikriminalisasi lagi lah dan lain sebagainya? Ya,
Ini momentum untuk pemegang kewenangan di Republik ini. Mari kita perbaiki. Toh, ini problem bukan muncul bulan lalu kok. Ini problem persoalan di dalam institusi penegakan hukum, institusi peradilan. Ini persoalan yang sudah menahun. Persoalan sudah menahun. Artinya tidak usahlah kita defensif. Saya beri ilustrasi. Waktu saya bertugas di Jakarta. Ketika saya bertugas di Jakarta, lalu ada yang protes soal ini masalah air, ini masalah sampah, ini masalah marah-marah keras sekali kepada pemerintah DKI. Daerah, saya gubernur. Saya nggak usah merasa tersinggung. Masalahnya udah ada sebelum saya jadi gubernur. Jadi nggak usah personal. Wah, ini menyerang saya bukan. Ini memang masalah udah ada di sini dari dulu kok. Saya sedang mulai bertugas. Terus saya sekarang muncul masalah. Untuk muncul, yuk kita berbagi sama-sama. Saya nggak ada sedikit pun rasa tersinggung, mau ikut menutup-nutupi, enggak lah. Nah, saya usul mindset itu yang dipakai. Jadi siapapun yang hari ini sedang bertugas di pemerintahan, di institusi penegakan hukum, jangan baper ya. Tidak usah merasa ini tentang dirinya. Bukan. Ini adalah problem yang sudah ada bertahun-tahun. Jadi ketika kita mengatakan, yuk kita mau perbaiki, ini bukan lagi nuding Anda. Nggak usah, ini bukan nuding. Dan kita juga tahu, ketika mereka berada dalam sistem yang sudah bermasalah. Mas Anies merasa ada sisi-sisi personal tertentu nggak? Yang misalnya ketika tadi, ayo kita perbaiki bersama, tiba-tiba kemudian, ada hal-hal tertentu yang tidak mengenakan. Nah, itu yang saya maksud, bahwa jangan ini dipandang sebagai tentang diri, pemegang kewenangan, pemegang itu. Problem udah ada sebelum Anda pegang kewenangan kok. Dan yuk kita beresin sekarang. Dan saya berharap dari kepemimpinan sekarang, di pemerintahan sekarang, melihat persoalan ini juga dengan objektif. Dan menjadikan peristiwa-peristiwa besar seperti ini, besar perhatiannya, sebagai kesempatan untuk menjadikan wake up call. Yuk, kita perbaiki yuk. Ini bisa terjadi pada siapa saja. Dan siapapun yang hari ini berkuasa, ada masa periodenya. Itulah demokrasi. Jadi akan ada periode di mana tidak berkuasa lagi, di mana tidak pegang kewenangan lagi. Nah, kalau ini tidak dikoreksi, it can happen to you, it can happen to anyone. Let's fix it. Orang sebersih Tom Lembong saja bisa terjadi. Gimana dengan yang lain? Jadi let's fix it. Dan kalau kita memperbaiki ini, udah mulai ada ini ya, udah mulai tertengarai ada keinginan untuk memperbaiki. Karena kalau dari sisi ini ya, kalau dari sisi fakta, kita kan selama beberapa tahun terakhir ini memang standar demokrasi kita, standar hukum kita selalu berada di bawah. Ya, betul. Justru itulah yang harus diperbaiki di kita di Indonesia. Kalau saja ya, dalam kita sebutlah masyarakat itu ada 3 kelompok besar ya. 3 sektor besar. Sektor pertama, sektor perekonomian dan pasar. Sektor kedua itu sektor politik, pemerintahan, dan demokrasi. Sektor ketiga itu adalah sektor hukum, rule of law. Kemudian kepastian hukum. Maka perekonomian kita dengan segala macam plus minusnya, institusinya udah lebih baik. Bisa take off. Demokrasi kita dengan segala macam keramaiannya, demokrasi memang ramai. Iya. Demokrasi memang basic kan, namanya juga. Itu demos. Kita we are on the right track. Kita harus jalan. Nah, yang masih menjadi problem itu di rule of law. Ini harus diperbaiki sama-sama. Dan inilah yang sering membuat kita tidak bisa berjalan cepat. Tidak bisa berjalan cepat. Kenapa? Karena orang takut untuk berada di dalam situasi yang tidak punya kepastian hukum. Saya beri contoh, ilustrasi aja. Ketika pelaku domestik mau invest sebuah kegiatan usaha, aturannya sebagian abu-abu. Abu-abu itu gini,
Ada aturan A bilang boleh, ada aturan B bilang nggak boleh. Oke? Tinggal mau pakai yang mana. Tapi seringkali kan kita punya aturan yang conflicting. Iya, betul. Kata aturan ini boleh, kata aturan ini nggak boleh. Oke. Itu kalau pelaku domestik, oke lah, nggak apa-apa. Saya cari komisaris yang kenal dengan A, B, C, D. Taruh di situ. Komisaris yang pensiunan pejabat tinggi. Artinya solusinya bukan pensiunan, hukum, ya? Misalnya tentara, pensiunan polisi, pensiunan jaksa, pensiunan hakim, pensiunan... Oke, orang-orang yang punya jaringan luas. Taruh dia di situ. Nanti kalau ada masalah, dia yang akan membantu membereskan. Oke? Coba Anda ngobrol dengan investor internasional. Nggak mau. Iya, nggak mungkin juga. Dia bilang, saya mohon maaf. Ini A atau ini boleh apa tidak? Kalau aturan A bilang boleh, aturan B bilang tidak boleh, ya kami ikut yang bilang tidak boleh. Iya. Nggak mau. Nah, daya kita, kekuatannya kecil, karena uang kita sedikit. Kita membutuhkan dana yang besar. Dari investor ini. Dan orang kalau dengar investasi, saya beri ilustrasi aja dah. Kita punya warung di dekat rumah, warung bakso. Kemudian warung baksonya itu makin banyak pengunjung. Jadi kita mau memperluas warungnya. Untuk memperluas itu, perlu uang tambahan. Itu namanya perlu investor. Ya, perlu jadi modal. Jangan membayangkan itu perlu modal tambahan. Nah, modalnya kita nggak punya. Jadi kita harus cari dari yang punya modal. Untuk apa? Ya untuk sewa tanahnya, untuk bangunannya. Sesederhana itu. Nah, perekonomian kita begitu. Ketika aturan hukum kita banyak yang ini belum bicara penegakan hukum ya. Ini baru bicara conflicting rules. Konflik antara satu peraturan dengan peraturan yang lain. Mau ngerjain. Dan saya sudah mengalami berkali-kali ketika di Jakarta orang mau datang mau ngerjain itu, ketemu gubernur, Pak Gubernur, ini aturan dari pemerintah DKI begini, aturan dari kementerian ini, katanya kami nggak mau gerak, nggak berani. Nah, apa yang Mas Anies sarankan untuk memutus mata rantai seperti itu? Belum pada persoalan yang tadi ya? Nah, sederhana sebetulnya. Kalau udah begini harus ada kemauan serius. Buat task force kecil merumuskan masalah. Bicara dengan siapa? Jangan bicara sesama pemerintah. Panggil dunia usaha. Terus tanya dunia usaha, tunjukkan problem apa yang selama ini menjadi masalah buat Anda. Wah, mereka punya daftarnya banyak sekali tuh. Apakah Undang-Undang Cipta Kerja sedianya diniatkan untuk itu? Yang kemudian ternyata juga punya persoalan-persoalan laten tersendiri. Ya, awalnya begitu. Dugaan saya awalnya begitu. Masalahnya perjalanannya banyak sekali titipan dimasukin. Titipan macam-macam itu yang membuat jadi undang-undang yang segala macam urusan masuk. Dan prosesnya tidak berjalan dengan benar. Iya, betul. Tidak berjalan dengan benar. Apa sih proses? Yang namanya sebuah rencana, undang-undang, rencana peraturan, itu dibahas terbuka bersama dengan publik. Publik itu siapa sih? Ya orang-orang yang ahli di bidangnya, pelaku di bidangnya, orang-orang yang punya stakeholder yang relevan. Dari situ kemudian muncul. Nah, ini contoh aja. Ketika Omnibus itu keluar, terus saya pernah ditanya media, Pak Anies kan menjadi salah satu anggota tim. Oh ya, nggak tahu saya. Rupanya di dalam Kemenko itu dibuatkan semacam daftar nama orang-orang yang menjadi narasumber atau apalah ex officio. Dan salah satunya gubernur DKI. Nah, gubernur kita nggak pernah tahu, dikirimin, diundang rapat juga tidak pernah. Gitu ya? Tapi namanya ada di situ. Dan taunya apa? Taunya setelah undang-undangnya disahkan, terjadi keramaian, kemudian kan Anda salah satu di situ. Kita juga baru tahu sesudah itu. Nah, ini contoh aja. Ketidakbenaran proses itu ya. Nah, jadi kembali kepada tadi, betul barangkali niatnya adalah membereskan. Iya. Tapi konsisten. Nah, ini baru soal aturan main. Itulah sebabnya mengapa soal rule of law, soal kepastian hukum, itu jadi penghambat. Yang mau bergerak cepat, jadi tidak bisa. Kenapa? Karena orang tidak mau terlibat. Takut. Lalu, kalau sekarang udah bergerak cepat, udah bisa nih, ternyata aturannya aman. Ketika mau invest, mau masukkan, kan harus ada perjanjian segala macam. Coba aja cek, yang angkanya besar-besar.
Itu kalau ada perjanjian kerjasama dengan pelaku internasional, ditandatangannya di mana? Di luar. Ya. Ya. Kalau tanda tangannya di luar, tidak di Indonesia, artinya apa? Bila terjadi penyimpangan dari perjanjian, maka dia akan menggunakan wilayah hukum di tempat luar. Itu. Iya. Dan jawabannya kenapa? Lah kalau kami di sini, kami nggak punya kenalan. Kami nggak boleh bayar-bayar. Ketika melihat sidang-sidang yang seperti kemarin misalnya, Mas Anies gini. Tadi Mas Anies bilang soal takut yang ini interpretasi saya yang melingkupi semua, hampir semua pengusaha, pejabat yang kemudian gamang untuk melangkah dan sebagainya. Apakah Mas Anies juga melihat bahwa ketakutan ini bahkan membayang-bayangi pimpinan tertinggi sehingga kemudian tidak banyak yang dilakukan untuk memotong, untuk memperbaiki? Saya tidak bisa berspekulasi ya. Oke. Yang penting diperhatikan dulu. Menurut saya perhatian itu penting. Bahwa penegakan hukum harus bisa menghadirkan rasa keadilan. Itu penting sekali. Kalau ada itu, baru kemudian langkahnya disusun. Saya belum bisa memprediksi apakah ada rasa takut apa tidak. Tapi rasanya sih nggak ada. Harusnya nggak ada ya. Harusnya nggak ada. Harusnya nggak ada. Tapi kan yang ditunggu-tunggu juga belum jebol juga. Kemudian orang berspekulasi. Apakah ini karena takut dan sebagainya. Mas Anies begini. Ada begitu banyak pikiran-pikiran yang logik, yang sesuai dengan common sense, yang bagus dari Mas Anies. Apakah dengan pikiran-pikiran seperti itu kelihatannya Mas Anies mempersiapkan diri juga nanti untuk 2029? Gini, saya menjalani ini semua sebagai bagian dari bernegara. Dan bernegara itu adalah bisa menjadi warga negara dan bisa menjadi penyelenggara negara. Nah, sekarang saatnya saya menjadi warga negara. Dan jadi warga negara yang aktif. Yang aktif itu artinya apa? Ya kalau Darmawan ngundang podcast, Indra ngundang podcast, saya datang lah. Ini juga bagian dari tanggung jawab bernegara. Forum keadilan bikin, saya datang. Saya akan sampaikan pandangan saya, pikiran saya. Lalu kegiatan, saya bikin kegiatan namanya aksi bersama. Kita membangun jembatan gantung di berbagai tempat. Jadi itu bagian dari kegiatan bersama. Siklus politik yang disebut sebagai elektoral itu jadi 5 tahun sekali. Nah, hari ini belum ada siklus politik elektoral. Hal ini adalah siklus politiknya politik partisipasi. Memantau, mengawasi, merespon, membicarakan perusahaan. Disitulah. Jadi pada fase ini kita kerjakan itu semua aja. Dan akan dioptimalisasi di sana ya, Bang? Ya, saya di situ sekarang. Jadi kita tidak kemudian menjadi warga negara pasif. Tetap aja menjadi warga negara aktif. Tentang terlibat di dalam proses elektoral apa tidak, itu seringkali di luar kendali kita. Mas Anies kembali ke ke kondisi yang masih gelap dalam hukum kita. Kemudian kita juga baru melihat nasib yang diterima Mas Tom. Ya. Apakah Mas Anies tidak khawatir? Kan bukan cuma Mas Tom yang dekat dengan Mas Anies. Ada juga beberapa orang yang ditengarai media, yang ditengarai pihak-pihak tertentu juga berada di seputaran Mas Anies. Mas Anies melihat mereka-mereka juga tengah dalam incaran, atau justru Mas Anies sendiri juga tengah dalam incaran untuk ditomlembongkan, katakan. Kita ini fokus pada apa yang kita kerjakan. Saya fokus pada apa yang mau saya kerjakan, apa yang saya lakukan, kerjakan dengan cara yang benar, kerjaan saya balik. Kalau itu jadi fokusnya, maka insya Allah kita akan menghadirkan yang terbaik. Kita akan insya Allah akan bisa jalan itu dengan benar. Jadi saya membayangkan ketika kita berjalan, lalu mata kita fokus kepada siapa manah dari mana, betul. Maka kita nggak akan pernah bisa ngerjain apa-apa. Ini ada yang siap manah di situ, ada yang siap manah di situ. Jadi lalu perlindungannya apa? Satu, jalani dengan prosedur yang benar.
jalani dan cara yang benar. Karena itulah yang menjadi sebaik-baiknya perlindungan sebagai manusia. Mas Anies yakin dengan itu. Sementara kita kan tadi bicara. Makanya saya terusin dulu. Yang kedua, tentu berserah diri pada Allah. Oke. Nah, itulah sebabnya kenapa peristiwa ini menjadi mengkhawatirkan. Ya. Karena perlindungan itu ternyata nggak bisa melindungi lagi. Iya, betul. Jadi saya bayangkan nih kalau kita berjalan sebuah rute, Iya. Di rute ini itu ada banyak panah, banyak serangan. Oke, perlindungannya apa? Perlindungannya taat prosedur. Ayo sudah kalau gitu, saya berani menjalani rute ini. Karena taat prosedur. Karena taat prosedur, itulah perlindungannya. Lah ketika itu nggak bisa, nggak ada yang jalani rute ini lagi. Apa sih? Rute mau ambil tanggung jawab. Rute mau dalam pemerintahan. Rute mau terlibat untuk kepentingan publik. Itu rutenya tuh. Iya. Nah dengan rute itu ternyata tidak ada lagi tamengnya. Tamengnya pasti taat prosedur, taat aturan. Itu tamengnya. Yeah. Tameng itu nggak lagi melindungi. Nah itu yang kemudian saya sampaikan. Lalu orang bilang, wah ini berarti ini nggak aman nih. Di situ sebabnya mengapa yang sekarang memegang kewenangan tolong diperhatikan. Karena ini tentang kualitas kepemerintahan di masa depan. Yeah. Ada memang orang-orang yang pengen berada di tempat yang nggak ngikutin prosedur itu memang ada. Ada yang kepengen memang abu-abu, ada orang yang hidupnya dari abu-abu, ada orang yang hidupnya dari penyimpangan tuh ada. Betul. Ya? Nah sekarang kalau ini dibiarkan, maka yang akan mendominasi rute itu adalah yang begini. Nah kalau itu terjadi, maka kualitas pemerintahan Indonesia di masa depan akan mengalami penurunan. Dan kalau kualitas pemerintahan Indonesia mengalami penurunan, maka trust level di masyarakat kita akan turun. Kalau trust level di masyarakat kita akan turun, maka ini menjadi high cost society. Masyarakat yang biaya tinggi, mahal, apapun biaya itu bukan hanya uang ya. Iya. Tapi risiko-risiko yang lain lah ya. Maka ini berbahaya. Jangankan menarik orang masuk ke dalam. Yang di dalam pun dipertahankan menjadi berat. Itulah sebabnya mengapa ini penting dijaga. Bahwa kalau ada orang baik, mau ikut pemerintahan, ikut prosedur yang baik, insya Allah ini jalan ini bisa sampai aman. Itulah sebabnya mengapa ini jadi mendasar. Dan kalau ini dibiarkan, maka ya yang berada di sini yang bermasalah. Apa sih membereskan persoalan gini? Loh, kalau dari awal nih, saling kunci dengan kesalahan adalah pengamanan terbaik. Oh, bahaya sekali. Darmawan akan melindungi Anies, melindungi Indra. Kenapa? Karena saya tahu kesalahan Darmawan. Indra tahu kesalahan Darmawan tahu kesalahan Indra, Darmawan tahu kesalahan Anies. Karena itu kemudian kita bertiga saling mengamankan. Jadi aja komunitas orang-orang bersalah itu ya. Dia. Kenapa aman? Ya orang saling punya saling menyimpan masalah. Nah ini menjadi rutenya orang bermasalah. Maka kualitas pemerintahan, kualitas negara menurun. Mas Anies, kalau misalnya tadi Tameng tadi ya, Tameng berada di prosedur yang benar, itu sudah tidak lagi menjadi jaminan. Apakah Mas Anies dan Inner Circle sempat merasa down atau bahkan frustasi? Kalau frustasi tidak. Bahkan kalau down itu tidak, kita sudah melewati. Ketika masa bertugas di Jakarta, banyak sekali problem nggak perlu yang dihadapi. Banyak sekali. Kasihan kepala-kepala dinas, kepala badan yang harus mengalami berbagai macam pemeriksaan. Cuma kita nggak bercerita aja. Makin bercerita, makin besar tekanannya. Mereka diperiksa tuh dengan karena ada kasus atau dengan dicari-cari? Ya semuanya namanya dumas. Ya semuanya bisa mengadukan. Tapi kan pengaduan mana yang harus diproses, pengaduan mana yang tidak kredibel, pengaduan mana itu kan semuanya bisa dinilai. Nah, apa yang kemudian mereka jadi? Mereka tuh merasakan di jajaran DKI. Dulu kami mengerjakan yang sama nggak diproses. Ketika gubernurnya ganti, gubernur baru, apa yang kerjakan dari kemarin sekarang diproses. Nah, ini contoh. Kemudian ketika masa kampanye, kita mengalami macam-macam masa kampanye. Lokasi yang tidak bisa dipakai, helikopter yang mendadak tidak bisa mendarat,
pesawat yang mendadak tidak bisa terbang, tidak bisa banyak. Cuman kita nggak bercerita aja. Kalau semua itu diceritakan malah justru kayak nggak paham aja. Ini dalam situasi kompetisi kan seringkali begitu. Nah, itulah sebab saya katakan sportivitas itu penting. Jadi kemarin itu mengalami hal-hal yang tidak sportif ya. Macam-macam sekali. Dan banyak dari mereka yang mengerjakan itu kemudian menyampaikan permohonan maaf. Saya ini sering sekali ketemu, dan orang yang ketemu bilang, Pak Anies, saya nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sekarang saya minta maaf dulu, supaya nanti di sana saya bebas, Pak. Dan mungkin lebih ringan, kemarin saya harus mengerjakan ini. Saya minta maaf dulu, Pak Anies. Ada yang dengan menitikkan air mata menyampaikan itu. Saya segera minta maaf, Pak Anies. Supaya besok saya minta pertanggungjawaban, saya bisa jawab. Banyak sekali yang menyatakan secara private. Tapi saya ingatnya, yuk kita dewasa, yuk. Kita nggak usah frustasi menghadapi ini. Ini adalah masa di mana kita memperbaiki. Dan saya tidak melihat pribadi-pribadi satu-satu. Ini adalah satu masa di mana kita harus mengkoreksi diri. Yuk semuanya, tidak ada yang sempurna. Kita nih, Anies, dicari salahnya ada banyak, dicari kurangnya ada, semua itu ada. Kita tidak ada yang bebas dari kurang. Tapi yuk kita sama-sama perbaiki aturan main kita, perbaiki cara kita berkompetisi, perbaiki cara kita mengelola perbedaan. Ini bukan negeri pertama yang ada demokrasi. Ini bukan negeri pertama yang menghadapi perbedaan. Ini bukan negeri pertama yang memiliki pemerintahan yang terbuka. Kalau lainnya bisa, kita tentu bisa. Mas, kalau misalnya desakan dari publik lah atau apapun, atau memang dari keluarga juga, dari teman-teman juga, membuat Mas berketetapan bahwa 2029 itu maju lagi, siapa kira-kira yang masih bisa diharapkan? Masih jauh ini. Masih jauh ya? Masih jauh. Tapi inner circle yang dulu masih tetap solid. Ya, kita berjalan bersama-sama. Begini ya, ini adalah satu perjuangan untuk, kalau bahasa kami kemarin adalah perubahan untuk perbaikan. Agendanya adalah keadilan, kesetaraan. Ketika perjuangan itu selesai, maka ada yang melihat ini sebagai sesuatu yang harus kita teruskan. Tapi pribadi-pribadi kan beda-beda nih. Ada yang punya aspirasi A, B, C, D, F, G. Ada yang kemudian masih tetap berpegang. Ada yang kemudian ambil rute A, rute B. Ya kita hormati aja sebagai pilihan-pilihan orang dewasa. Nggak perlu hard feeling. Seberapa banyak yang kemudian menyisihkan diri dari gerak bersama-sama ini? Sebetulnya kalau dibilang mayoritas hampir semua masih tetap sama-sama. Tapi yang masih terbuka dan tidak kan tergantung kepada dia dalam situasi bisa terbuka atau tidak terbuka. Banyak yang kemudian khawatir kalau terbuka. Nah, peristiwa yang dialami Tom tentu saja membuat banyak orang yang merasa, waduh, kita bagaimana nih kalau seperti Tom saja bisa mengalami begitu. Karena itulah penting bagi kita semua untuk meniadakan rasa takut dalam demokrasi. Karena rasa takut itu akan membuat dialog terbuka menjadi hilang. Dan dialog faktual menjadi berkurang. Kenapa? Ya karena orang punya rasa takut. Apa sih kemudian konsekuensinya? Kalau ada masalah itu tidak akan muncul ke permukaan. Ketika masalah masih kecil, nggak muncul ke permukaan, kapan munculnya? Ketika meledak jadi masalah gede. Nah itu bisa terlambat. Kenapa? Rasa bebas berbicara, bebas mengungkapkan itu penting karena semua potensi masalah tidak mengalami kemampatan yang membesar benar meletup. Tapi semua terartikulasikan. Kalau terartikulasikan berarti respon yang menjadi perdebatan publik. Tapi kalau dibiarkan terpendam, apakah memang ada, Mas melihat ada indikasi ketakutan ini justru menjadi aparatus bagi pihak-pihak tertentu untuk terus dihidupkan sehingga dia bisa melakukan
upaya pengkondisian tertentu, misalnya tadi ya, terhadap Mas dan kawan-kawan sendiri membuat di dalam ada sedikit sedikit ketakutan sehingga tidak semua orang kemudian bisa berani untuk bersama-sama. Ya, bisa jadi karena kita menyaksikannya sering. Berapa kali saya sempat ceritakan, banyak orang-orang yang dulu terlibat membantu, mereka mengalami pemeriksaan pajak yang tidak normal, yang normal, dan itu mengkhawatirkan bagi semua. Itu kan antar mereka cerita, misalnya dipanggil berkali-kali gitu ya, punya usaha, ada usaha yang sama, ada 25 outlet, lalu selama ini diambil sampel. Selama ini bertahun tuh diambil sampel, itu yang diaudit. Lalu sekarang semuanya diaudit. Lalu diaudit dikembalikan lagi sampai 10 tahun ke belakang. Itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa bergerak, dan kemudian rasa takut yang luar biasa. Nah, inilah saya beri contoh. Ini yang akan membuat orang menjadi khawatir terlibat. Itu baru yang terkait dunia usaha. Belum lagi yang terkait dengan berbicara. Kalau suasana kebebasan itu ada di dalam demokrasi ini, kira-kira gini, repot gak sih? Bagi pemegang kewenangan tuh lebih repot memang. Kenapa? Karena kritik akan muncul, komentar akan muncul. Tapi itulah yang membuat kenapa kita ini punya satu sistem presidensial. Presidensialis itu membuat tidak bisa ada mosi tidak percaya. Nggak bisa. Mosi tidak percaya itu kan prinsipnya sebetulnya popularitas turun, kemudian kebijakan dianggap salah, lalu dihentikan di tengah jalan. Kenapa sistem presidensial itu sebenarnya memberikan ruang untuk kebebasan? Karena periodenya itu udah dipatok 5 tahun. 5 tahun. Iya, betul. Kecuali ada pelanggaran hukum. Kalau sekedar keputusan politik nggak bisa. Diganti itu nggak bisa. Kecuali ada problem hukum. Nah, apa yang kemudian jadi? Dengan cara begitu, silahkan aja Anda bersuara apapun. Nanti pemerintah akan jawab itu. Nah, kalau di dalam situasi yang bisa ada mesti tidak percaya, bisa berganti tengah jalan, itu mood masyarakat itu kan bisa mewarnai politik. Dan itu muncul yang dulu kita pernah rasakan, instabilitas. Jadi, dengan bekal kepastian durasi pemerintahan, pasangannya adalah kebebasan untuk mengutamakan saja, itu pasangannya. Jadi sebenarnya itu pasangannya itu. Dengan ada gitulah apa yang jadi menguntungkan bagian di pemerintahan dan menguntungkan bagi publik. Kenapa menguntungkan pemerintahan? Begini, Darwan, saya berilustrasi, saya bertugas di Jakarta. Lalu kita mengambil kebijakan. Misalnya kebijakan membuat sumur resapan. Terjadi komentar, jawab, komentar, jawab, komentar, jawab. Melelahkan bagi pemerintahan. Kan harus jawab, jelasin, jawab. Tapi sekarang nih, Darmawan yang kritik, kami jelasin. Apa sih publik tuh ngeliatin kok? Itu namanya mencerdaskan kehidupan bangsa. Orang menjadi lihat, masyarakat teruntungkan. Dan banyak orang ya, dan bukan cuma orang terhadap saya yang bertanya. Dan akhirnya orang tahu, iya ya ini konsepnya benar nih. Sponsity itu konsep yang diasuh ke masa depan. Nah, dengan cara begitu, pemerintah menjadi punya kredibilitas. Karena apa yang dikritikkan itu bisa dijawab, bisa dijelasin. Dan menguntungkan. Dan kebijaksanaannya based on ilmiah tadi kan. Nah, memang itu ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Darmawan. Jadi yang berani menghadapi keterbukaan itu pengambil keputusan menggunakan metode ilmiah, menggunakan data, dan mengedepankan kepentingan publik. 3 itu membuat tidak takut dialog. Yang takut dialog biasanya 3 itu nggak ada. Nggak ada metode ilmiahnya, nggak ada ilmunya di situ, nggak ada data yang menunjang, dan kepentingan publiknya nggak ada. Nah, yang begini biasanya takut dengan dialog. Karena ketika didialogkan, 3 itu nggak keluar. Lah publik, begitu 3 itu nggak ada, terus tanya, buat apa kebijakan ini?
Iya. Nggak ada ilmunya, nggak ada datanya, dan tidak ada kepentingan publik di sana. Satu lagi sebenarnya aturan hukum. Nah, itulah yang selama ini jadi pegangan. Nah, kualitas demokrasi kita menjadi lebih baik ketika ada keterbukaan dan 4 itu akan dipakai. Dalam 3 tahun terakhir, bagaimana sih sebetulnya kualitas demokrasi kita selain gaduh? Kan Mas tadi mengatakan kalau gaduh ya biasa ya, namanya demokrasi melibatkan banyak orang. Apa ya kualitasnya saat ini menurut Mas? Kan suka tuh bikin range antara 1 ke 10 lah misalnya. Kualitas demokrasi kita saat ini. Jadi, dalam 3 tahun terakhir paling tidak. Kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara itu mengalami penurunan. Ketika ruang diskusi dihentikan, ditutup. Saya ingat tuh ketika ILC berhenti. Yeah. Waduh, ini seperti kembali ke era Orde Baru. Yeah. Nah, cuman yang membedakan apa? Pada masa itu dihentikannya bukan dengan dicabut masa ini ya, bukan dicabut bukan masa sekarang nih, sebenarnya kejadian beberapa tahun lalu. Betul. Itu bukan dicabut siupnya. Karena sudah nggak ada lagi siup kan sekarang. Ya, dan bukan dengan ditelepon pemretnya. Coba aja ditanya. Tapi di mana? Pemilik studionya yang ditelepon. Ya. Jadi Darmawan bayangkan kita ngobrol begini. Ini ada pemret di situ, ada semuanya nggak pernah ngalamin apa-apa. Tapi pemilik gedung ini nih, dibilang tempat ini apa namanya Malaka Coffee. Malakatos tidak boleh lagi untuk rekaman. Atau gimana? Selesai lah. Dan itu nggak akan mungkin dia cerita kemana-mana. Ya. Nah, praktek seperti ini tidak sehat. Nah, saya berharap pemerintahan sekarang tidak melanjutkan yang itu. Itu udah kejadian. Ya. Kalau udah kejadian apa? Udah, itu bagian dari pelajaran. Jangan diulang, jangan diteruskan. Betul. Sekarang, tumbuhkan. Dan Pak Prabowo ini seorang yang paham demokrasi. Iyalah, dan Pak Prabowo ini orang yang melek tentang demokrasi. Iya. Dari muda literaturnya demokrasi. Jadi kita jangan ngajarin soal demokrasi, dia udah tahu persis. Dan pernah berada dalam posisi oposisi. Iya. Dan beliau sendiri menceritakan bagaimana menjadi oposisi itu susah sekali, ribet sekali. Nah, sekarang beliau dalam posisi memegang kewenangan. Iya. Apa yang diharapkan? Yang diharapkan memperbaiki sistem itu. Betul. Memperbaiki sistem itu berdasarkan pengetahuan, pengalaman yang beliau sudah miliki. Okay. Yang kita semua tidak ada keraguan di dalamnya. Bahwa amat paham dari pengetahuan, amat paham dari pengalaman. Yeah. Praktek-praktek yang kemarin ada, jangan diteruskan. Betul. Beberapa hari lalu Pak Prabowo bicara soal serakah nomik. Apa? Serakah nomik. Yang mengatakan bahwa serakah nomik harus segera dihentikan, koruptor-koruptor, bla 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 dan sebagainya. Mas melihat ini sebuah entry point ke arah kebaikan dalam tata ekonomi Indonesia atau gimana? Jadi pada semua yang sifatnya memperbaiki itu harus diapresiasi. Ya. Lalu menurut saya salah satu hal yang penting yang harus dikembalikan adalah meritokrasi. Yeah. Bahwa promosi berdasarkan prestasi, bukan berdasarkan koneksi. Yeah. Nah, prestasi. Murni 100% meritokrasi, tidak bisa. Harus ada kombinasi. Tetapi harus lolos meritokrasi. Saya beri ilustrasi. Mau ambil dirjen, maka pilih 5 berdasarkan meritokrasi, ambil 1 berdasarkan politis. Tapi siapapun yang terpilih meritokrasinya lolos. Betul. Habis itu ambil 1, lihat dia selama ini Facebooknya dukung apa tidak. Iya. Dia selama ini ngobrol. Nah, loyal di situ yang mendukung diambil. Iya. Yang kelihatannya tidak, itu nggak apa-apa. Tapi sudah lolos meritokrasi. Yang dasarnya tadi. Tapi kalau kemudian sekedar mengandalkan loyalty tanpa prestasi, yang rugi siapa?
Negara lah. Yang merekrut juga. Yang merekrut juga. Dia ya, akan betul. mendapatkan standar support yang KW. Iya, betul. Kenapa? Nah, dia hanya berdasarkan loyalitas. Ini dasar sekali. Iya. Dia Jadi, tidak banyak dibantu nantinya ya. Ya, karena itu meritokrasi over loyalty. Meritokrasi dulu nih, ini menurut saya penting. Iya. Yang kedua, salah satu masalah besar adalah ketika jabatan dipandang sebagai pendapatan. Ketika jabatan dipandang sebagai usaha, orang jadi takut kehilangan. Karena jabatannya adalah usahanya. Ini bukan perusahaan bernama negara. Iya. Ini adalah negara yang menggunakan otoritas, memiliki otoritas dari rakyat. Iya. Jadi setiap orang memegang jabatan itu bukan kegiatan usaha. Tapi kalau setiap jabatan dipandang sebagai kegiatan usaha, waduh, bahaya luar biasa. Mau contohnya Tom Lembong. Bagaimana dia memiliki jabatan dan tidak menjadikan itu sebagai kegiatan usahanya dia. Sampai sama semua supplier itu nggak pernah kenal. Baru tahunya ketika di pengadilan. Iya. Tapi coba tanya, mayoritas di Republik ini kenal tidak? Kenal. Bahkan mungkin dia yang kemudian merekomendasikan. Nah, ini PR kedua nih. Iya. Bagaimana jabatan tidak dipandang sebagai kegiatan usaha. Akhirnya orang rebutan jabatan karena di tempat situ adalah kegiatan usaha. Nah, negara tidak berdagang dan jabatan tidak untuk diperdagangkan. Okay? Karena itu saya pernah bilang jangan sampai pegang kewenangan. Itu ada price tag-nya di sini, ada labelnya nih. Ini harganya berapa. Ketika jabatan bisa dihargai dengan rupiah, maka dia tidak punya harga diri. Ketika jabatan bisa dari rupiah, dia tidak punya harga diri. Dan itulah yang harus dijaga. Jadi ini bukan sebuah utopia. Ini bukan utopia. Ini hal yang mungkin lah yang bisa dikerjakan. Ya. Apalagi sekarang seperti disampaikan Pak Presiden Prabowo sudah melewati fase itu semua. Di fase ini, ketika beliau mengatakan tadi keserakahan, dihentikan. Nah, kita bersyukur itu diungkapkan. Sekarang kita melihat waktunya untuk dilaksanakan. Dan kalau itu dilaksanakan, kembalikan meritokrasi. Kemudian pastikan bahwa jabatan tidak jadi usaha. Kegiatan usaha. Dan banyak sekali aturan main yang bisa diubah di situ. Supaya bisa aman. Terima kasih, Mas Anies. 1 jam lebih dan kita sudah dikasih aba-aba tadi. Terima kasih untuk pertemuan ini. Barangkali negara bisa dibungkam. Mungkin pula kekuasaan bisa membeli suara, mengganti makna, bahkan memutarbalikkan fakta. Tapi kebenaran tak pernah mati. Ia hanya menunggu. Dalam diam, dalam bisik, dalam dada orang-orang yang masih percaya bahwa kejujuran tak perlu kursi dan keberanian tak memerlukan izin untuk tampil. Rabindranath Tagore, orang Asia pertama yang menjadi pemenang Nobel Susastra, pernah menulis dalam bait sunyi The Stray Birds. Kekuasaan berkata kepada dunia, kau milikku. Maka dunia menjadikannya tawanan di atas tahtanya. Cinta berkata kepada dunia, aku milikmu. Maka dunia memberinya kebebasan untuk tinggal di rumahnya. Dan Nabi Muhammad SAW mengingatkan dengan sabda yang tak pernah menua hingga saat ini. Pemimpin manusia adalah pelayan mereka. Barang siapa menipu rakyatnya, maka ia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Muslim. Hari ini mungkin kebenaran belum menang. Tapi selama masih ada satu kalimat jujur yang berani diucapkan, maka sejarah belum sepenuhnya jatuh ke tangan penguasa salah. Karena negeri ini bukan milik siapa yang berkuasa, tapi siapa yang tak berhenti mencintainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.